Bu. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Jadi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Surya selaku Wakasek Kurikulum terkait dengan masalah kelas elit, kelas evaluasi literasi kan kita sudah ini kan kemukakan. Yang menjadi pertanyaan saya ini kelas elit ini atau kelas evaluasi literasi ini kan sasaran utamanya ini kan kelas 7. Setelah kita mengidentifikasi melalui asesmen diagnostik bahwa ada beberapa murid yang teridentifikasi yang belum lancar membaca, sehingga kelas elit ini dipilih dalam rangka meningkatkan literasi murid terutama dalam hal kemampuan membaca. Yang menjadi permasalahan saya di sini adalah bagaimana nanti pelaksanaan dari kelas elit ini, karena direncanakan program ini merupakan program kokurikuler. Menurut Bapak sebagai Wakasek Kurikulum sebaiknya seperti apa itu pelaksanaannya, Pak? Kalau dari namanya evaluasi, berarti ya evaluasi literasi, berarti nanti pelaksanaannya bisa 2 kali seminggu, satu kali dalam 2 minggu atau satu kali sebulan. Artinya bahwa anak-anak yang belum lancar membaca ini, di setiap pembelajarannya guru yang masuk di kelasnya misalnya memberikan tugas khusus ke dia untuk membaca sebuah bacaan, entah itu yang panjang atau yang pendek, terserah, disesuaikan dengan kemampuannya dia. Nanti evaluasinya itu di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Jadi nanti di situ saja, nanti pas jam istirahat atau pas jam kosong atau pas setelah olahraga kan pasti ada jam-jam antara selesai olahraga kan biasanya tidak habis sampai pergantian jam. Di situ bisa kita masuk untuk mengevaluasi, dan juga evaluasinya mungkin tidak perlu harus 1 kali masuk ke dalam kelas. Kita ambil satu-satu mereka untuk dievaluasi dan diberikan refleksi. Jadi mungkin kita tidak perlu jadwal khusus, tinggal kita menyesuaikan saja dengan kondisinya kita di sekolah. Kalau saya sarannya seperti tadi, di pertengahan bulan 1 kali selama 2 minggu atau 1 kali sebulan kita laksanakan evaluasinya. Tapi pelaksanaannya untuk mereka latihan membaca, setiap mereka masuk di kelas, teman-teman yang lain belajar, mereka dikhususkan untuk latihan membaca di kelas. Seperti itu mungkin. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, berarti siswa yang masih kurang atau belum lancar membaca, setiap guru mata pelajaran masuk diberi perlakuan khusus. Nanti evaluasinya 2 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Tergantung kebutuhan. Oke, baik. Selanjutnya ini kan rencana yang akan dilibatkan ini adalah semua guru mata pelajaran tentu saja, kemudian murid itu sendiri, kemudian kebijakan sekolah sudah tentu karena program ini akan diambil, kemudian pemanfaatan ruang perpustakaan, berarti tidak hanya guru saja yang terlibat tetapi juga staf, dan utamanya orang tua murid harus dilibatkan. Kalau orang tua itu sudah pasti, Bu. Nanti mereka yang kita surati mereka di rumah, mereka yang memfollow up kegiatannya kita di sekolah, kita jelaskan bahwa seperti ini, kita ajak mereka membaca. Nanti di rumah mereka apa yang misalnya yang mata pelajaran berikan, misalnya selembar kertas, nah itu juga yang dikontrol oleh guru oleh orang tua siswa di rumah. Jadi mereka menjadi kontrol bahwa si anak ini memang latihan menggunakan kertas yang diberikan oleh guru mata pelajaran atau misalnya dari pihak sekolah. Juga di perpustakaan, seperti yang saya bilang tadi, kalau jadwal kosong misalnya gurunya berhalangan, mereka diajak ke perpustakaan semua, otomatis si anak yang kurang tadi ini pasti ikut juga. Di situ kita bisa lebih intensif mengajar dia karena dia tidak sedang lagi, karena memang dia fokus cuma di perpustakaan. Jadi staf penanggung jawab perpustakaan juga terlibat di situ. Apakah nanti ini untuk evaluasi literasinya ini, apakah bisa dibuatkan jadwal khusus, misalnya terjadwal
misalnya di 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ada guru yang bertanggung jawab untuk dalam hal mengawasi atau mengevaluasi kelas ini? Itu harus, Bu, karena kalau tidak ada jadwal atau tidak ada yang bertanggung jawab, pasti saling harap lagi. Jadi maksudnya ada satu, misalnya si guru A, dia kalau kita sudah sepakati dalam dalam 2 minggu sekali, berarti tiap 2 minggu ada jadwal. Misalnya di pekan ketiga, di hari Senin sampai hari Sabtu itu tinggal dipilih harinya, harinya dipilih sesuai dengan kondisi di sekolah. Tapi orang yang guru yang bertanggung jawab sudah ada memang, jadi tidak ada lagi yang baku harap, dan waktunya dia panjang, jadi terserah pilih mau hari Senin atau sampai hari Sabtu. Yang jelasnya di pekan itu ada evaluasinya, jadi tidak terlalu takut, tidak terikat bahwa di hari ini di jam ini. Jadi kita lihat juga kondisinya si anak, kalau dia lagi semangat kita tarik dia cepat evaluasi gitu. Baik. Selanjutnya selain tadi ditentukan penjadwalannya setiap 2 minggu sekali ataupun sekali sebulan, apakah Bapak juga bisa membantu menjadwalkan misalnya pada setiap 2 minggu sekali berapa orang guru yang harus dilibatkan di situ supaya terjadwal, bukan cuma harinya penentuan waktunya, tetapi juga guru-guru yang terlibat. Bisa diatur, karena kalau gurunya kan waktu pelaksananya kan juga kan bebas, jadi tinggal dilihat di mana si anak dia tidak lagi ikut pembelajaran atau dia lagi tidak sibuk, tidak ada kegiatannya, langsung guru yang bersangkutan panggil. Jadi bisa kita sediakan misalnya 3 orang guru, di 3 orang guru atau 4 orang guru di sepanjang pekan itu. Misalnya si A dikontrol oleh guru ini, si B dikontrol oleh guru B, si C dikontrol oleh guru C, atau misalnya 2 orang siswa, 1 orang guru, ya tergantung. Nanti kita lihat berapa jumlah siswanya dan berapa kebutuhannya yang apakah 1 orang guru menangani 3 atau 4 orang atau cuma 1-2 orang. Jadi tergantung berapa banyak siswanya yang mau diajari membaca itu. Baik. Saya kira cukup, Pak. Saya sudah paham dan mengerti tentang program pelaksanaan kelas elit ini, baik dari penjadwalannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat, kemudian waktu pelaksanaannya akan dijadwalkan dan siapa-siapa saja yang akan terlibat di dalam. Saya akan bantu supaya tidak terhambat ini kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan membaca murid ataupun kemampuan literasi dari murid. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.